pada hadis yang ke-1275 inggih menika hadis terkait larangan bunuh diri. Sekali lagi terkait dengan larangan hadis bunuh diri. Bunuh diri menika biasanya muncul karena keputusasaan, karena sudah ada ini semacam tidak ada harapan bagi dirinya, sumpah dan lain sebagainya, lalu kemudian menganggap dengan dirinya membunuh dirinya sendiri akan selesai. Padahal justru kemudian muncul masalah besar lain yang kemudian makin berat. Turun. Di hadis niki Nabi bersabda, "Man halafa bimillatin ghairil Islam kadziban muta'ammidan." Seseorang tidaklah diperbolehkan bersumpah dengan selain agama Islam, yakni kalau kula kali panjenengan bersumpah menika kemudian akan tetap berada di dalam agama ini, menika tidak boleh kemudian bersumpah dengan selain agama. Keranten dalam keyakinan kita, agama kitalah yang benar. Jadi kalau ada kata-kata semua agama benar, niku maksudnya benar menurut penganutnya masing-masing. Kita nggih kita Islam yang benar, bagi saudara kita yang Kristiani, ya agama Kristen yang benar. Bagi saudara kita yang Buddhis, Hindu, ya agama mereka yang benar. Tapi sekali lagi, kalau kali panjenengan tetap bagi kita yang Muslim, ya agama Islam, agama kita yang benar. Buktinya beberapa orang yang tetap mengeluarkan statement semua agama benar, dirinya tidak pindah ke agama yang lain, tetap berpedoman kepada ajaran Islam karena bagi pemeluknya, bagi penganutnya, ya tentu agama kita yang benar. Tanpa menyalahkan, tanpa kemudian menyalahkan kalau akidah agama mereka salah, tetapi pilihannya menikah. Pilihannya menikah ya karena memang Allah sudah memberi petunjuk mereka ke jalan agama itu. Sementara bagi kita, alhamdulillah, Allah telah menetapkan keimanan kita di dalam agama ini. Kemudian pada akhir hadis niki, pernah ada seseorang yang dia terluka. Ketika dia terluka, lalu kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Membunuh dirinya sendiri, lalu kemudian Allah menjawab dalam hadis qudsi ini, bahwa Allah, inni haramtu alaihil jannah. Aku larang baginya untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah kelak. Jadi sekali lagi, kulo kali panjenengan, seberat apapun jangan kemudian mengatasi enten dulur untuk kemudian minta bantuan, tase enten rencang untuk bisa sharing, tase bisa komunikasi dengan orang lain. Tetap sekali lagi, seberat apapun masalah tase wonten solusinya. Kemudian niki di hadis yang ke-1275 niki makaten alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar. Orang yang mati bunuh diri dengan cara mencekik, maka kelak alat yang dia gunakan untuk bunuh diri di dunia oleh Allah dijadikan bahan siksa baginya di akhirat. Walladzi yat'anuha finnar. Orang yang menikam dirinya dengan cara bunuh diri di dunia, maka cara itu pula yang dijadikan siksaan oleh Allah baginya kelak di akhirat. Maka sekali lagi mugi-mugi kula kali panjenengan meneguhkan keimanan kita agar kemudian tidak mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Nah, sahabat yang melakukan
mati dengan cara bunuh diri niki, Nabi tidak berkenan menyolatkan, tapi Nabi menyuruh orang lain untuk menyolatkan. Sementara Rasulullah piyambak tidak berkenan, agar kemudian para sahabat yang lain tidak melakukan perbuatan tersebut. Kalau dalil Qur'annya terkait dengan larangan bunuh diri, niku wonten ten ayat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Niki wonten ten surat An-Nisa, sekedap ayatnya wonten ayat ke niki An-Nisa ayat 29 nih. Dan ayat niki Allah dawuh wala taqtulu anfusakum, janganlah membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sungguh Allah itu teramat penyayang kepada kita. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Barang siapa yang melakukan bunuh diri dengan aniaya niku maksudnya sudah tahu itu terlarang tetapi masih menerjang, sudah tahu Allah mengasihi tetapi kemudian merasa putus dari rahmat Allah, maka sekali lagi niki tidak diperkenankan, dan kelak kata Allah fasaufa nuslihi naro, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Terus jangan coba-coba bunuh diri pakai gantung naik ke atas pohon gitu. Jadi ada orang pernah pakai niku tali lalu diikat ke pohon, diikat ke lehernya, begitu jatuh ke bawah langsung gedebuk, dia mengeluh sakit loh. Ternyata kok belum mati, talinya kepanjangan niku Pak. Nah, terus rugi ping pindo niku, maka jangan coba-coba pokoknya. Kemudian berikutnya masih dalam hadis tapi sudah berbeda judul, larangan menyolati orang munafik yang kemudian, tetapi yang tahu munafik niku Rasulullah. Jadi di Al-Qur'an niku dijelaskan, Pak. Di Al-Qur'an niku Allah menjelaskan, Muhammad, di antara sahabat kamu itu ada yang munafik. Nyata-nyata menyekutukan Allah tapi pura-pura masuk Islam. Dan yang tahu niku Rasulullah. Lalu Rasulullah niku ngingken seorang sahabat bernama Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah, kamu tulis orang-orang munafik dari sahabatku. Niku sekitar 10 orang, Pak. Kalau Nabi sholat ikut sholat, Nabi pengajian ikut pengajian, tapi Nabi semerep. Orang tersebut munafik. Lalu ketika Nabi sudah meninggal, Abu Hudzaifah niki semerep orang-orangnya. Makanya Sayyidina Umar kalau ada orang meninggal setelah Nabi wafat, kalau ada yang meninggal, sahabat Umar niki tanglet kepada Hudzaifah. Tadi Hudzaifah nyolati orang ini apa enggak? Iya, Hudzaifah nyolati. Sayyidina Umar nyolati. Kalau ada tanya, ini tadi Hudzaifah nyolati apa enggak? Enggak, Hudzaifah enggak nyolati. Niku Sayyidina Umar boten purun. Karena takut dia adalah salah satu orang munafik yang dicatat oleh Nabi melalui Hudzaifah. Suatu ketika Sayyidina Umar tanglet, Pak, kepada Hudzaifah. Hudzaifah, di dalam catatan kamu 10 orang itu, saya ada apa enggak? Ini gitu, Pak. Sayyidina Umar sampun khalifah Nabi yang kedua, salah satu sahabat yang terbaik. Beliau niku sik wedi masuk tergolong dalam 10 orang. Nah, niki kulo kali panjenengan pun gampang-gampang nuduh orang lain munafik, pun gampang-gampang nuduh orang macam-macam. Jangan. Sayyidina Umar mohon sik khawatir beliau dirinya tergolong
Sejak saat itu, kata Hudzaifah, sejak Umar niki bertanya tentang siapa munafik niku, Hudzaifah niki tidak pernah memberitahu. Tidak memberitahu. Nggih khawatir niku, khawatir saling menuduh antara satu dengan yang lain. Hadis niki sampun nate kita bahas pada pertemuan yang lampau, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik. Dia ini mati, anaknya masuk Islam. Begitu anaknya masuk Islam, minta Rasulullah menyolatkan. Setelah Rasulullah menyolatkan di kuburnya, ternyata kalian Allah diingatkan agar kemudian tidak mendoakan yang berbeda keyakinan. Kemudian niki ujian terhadap orang yang meninggal. Terus dalam hadis niki ada seseorang yang meninggal dunia. Ketika orang meninggal dunia niku lewat di depan Nabi dan di depan para sahabat. Lalu sahabat niku memuji, khair, mayit ini sai, mayit niki piantun bagus. Lalu Nabi menjawab, wajabat, dia akan mendapatkan surga. Kemudian setelah lewat lagi berikutnya ada jenazah yang kemudian di situ tidak baik, lalu dicela. Piantun niki boten saya, orang ini tidak baik. Lalu kemudian Nabi juga menjawab wajabat. Yang dimaksud wajabat dan meriki adalah neraka. Lalu kemudian Nabi bersabda, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah terhadap orang-orang di sekitar kita ketika berada di bumi. Hadis niki riwayat Bukhari nomor 1278 oleh para ulama kita dijadikan dalil sebelum jenazah niku diberangkatkan, niku diberi persaksian, Pak. Diberi persaksian. Makanya ketika sampun mau berangkat niku pertama biasanya diminta soal harta. Kalau ada dari panjenengan yang punya sangkut paut dengan mayit tersebut, kalau mayit ini punya hutang, kalau sedikit ikhlaskan, Pak. Misalnya nate utang rokok, nate utang bensin, nate utang sing cilik-cilik niku ikhlaskan. Tapi nek utang ini ku sepeda motor nggih. Napa nggih kok koyoke abot, panjenengan minta nanti sesudahnya nggih. Sesudah keluarga niku rotok tenang, nggih. Biasanya kalau di lingkungan kita niku setelah 7 hari niku biasanya hartanya jenazah niku dikumpulkan. Kula nggih mekaten. Kulo ketika ketika abah atau umi niku wafat, setelah dikumpulkan aset-asetnya, barangkali mungkin ada orang yang punya hutang, kami tunggu. Ternyata tidak ada. Setelah tidak ada, baru kemudian harta waris niku dibagikan. Baru kemudian dibagikan. Tapi ketika enten yang kemudian nagih atau datang, minta dulu kesaksiannya. Kalau bapak saya punya utang, mana saksinya, mana bukti. Makanya kulo kali panjenengan, Pak, ini ngomong ke istri, kalau punya hutang, syukur-syukur boten gadah. Niku lebih enak, lebih enteng, lebih ringan. Kita lihat terlebih dahulu hadis lain. Kalau wau tidak terlalu secara mendetail, niki enten hadis lain yang kemudian lebih sesuai terkait dengan masalah kesaksian sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman. Yang sampun biasa kulo kali panjenengan mengamalkan, sampun sampun biasa kulo kali panjenengan menjumpai di kampung-kampung, di masjid, dan biasanya juga kulo kali panjenengan tetap memberi kesaksian mayit niki saya. Niki hadisnya yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Niki hadisnya kulo perbesar. Ma min muslimin yamut
tidak ada seorang muslim yang meninggal lalu disaksikan oleh 4 tetangganya, 4 kawannya yang dekat, yang kemudian mereka katakan tidak kami ketahui kecuali mayit itu baik. Kulo kali panjenengan ketika memberi kesaksian niku sing baik-baik mawon, meskipun yang namanya manusia niku tetap ada jeleknya, misalnya rotok apa namanya rotok mangkelno, rotok jengkelno, rotok yok nopo, ketika dalam kesaksian tetap kulo kali panjenengan orang ini lebih banyak baiknya. Lalu kemudian Allah menjawab kan hadis niki Pak. Jawaban dari Allah, qad qabiltu ilmakum fi. Aku terima kesaksian kalian, kata Allah. Kesaksian yang kalian ketahui tentang mayit, bahwa mayit ini orang baik. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Dan aku ampuni apa yang tidak kalian ketahui tentang orang tersebut. Atau selama kalau kali panjenengan lebih banyak mengetahui orang tersebut baik, tetap ketika dimintai kesaksian dawuh baik. Kecuali nek sampun terang-terangan boten ketinggal saya ini Pak. Salat boten nate salat, kali tonggo gegeran tok. Nggih. Temboke masjid kadang disawat misalnya pun boten karuan. Sore ngedudoro dalu niku miras. Kemudian meninggal dunia. Sing ngeten niki nek saged Pak Mudene niku jangan kesaksian tapi doakan. Mari kita doakan semoga orang ini oleh Allah diberikan jalan terang ke kuburnya, kemudian diberi ampunan, pun monggo la ilaha illallah langsung pun boten usah kesaksian. Sebab nopo nek dalam kondisi seperti ini kalau diberi kesaksian terus tiang-tiang niku saya nopo boten, terus wong-wong niku jawab saya padahal boten saya niku kan nggih goroh kan niku Pak. Saya nopo boten saya, mesakno keluargane Pak. Nah, terus boten usah niki enten ten kitab apa namanya ten kitab Asy-Syarwani namini, kalau tiang niku sampun terang-terangan ketinggal boten saya ini niku cekap didoakan, cekap dimintakan ampunan. Sekali lagi nggih, di mazhab Syafi'i meskipun orang niku meninggalkan sholat, ketika wafat tetap disolatkan. Niku nek mazhab Syafi'i. Selama belum terang-terangan mengaku pindah agama. Kecuali nek pun terang-terangan mengaku pindah agama niku beda lagi. Terus sepindah malih niki terkait atau ketika dilakukan kesaksian sing semerep orang niku tidak baik boten usah jawab. Mungkin koncone sing padha niku sing jawab nggih, kanca napa namine nggih, kanca sing rencang-rencang oh niki sae napa nggih sae nate ngebosi mendem misalnya niku kan sesama anu kan sae niku Pak. Napa sesama pemendemnya, napa pemendem pemabuknya niku kan oh niku sae niku ngejak terus niku ngebosi terus misalnya. Nggih kersane niku yang menjawab, tetapi kita jangan. Kemudian berikutnya inggih menika terkait dengan hadis niki oleh Imam Bukhari diulang 2 kali. Diulang 2 kali terkait dengan kesaksian. Kesaksian ketika orang akan berangkat ke menuju ke pemakaman lalu disaksikan menyaksikan tentang kebaikannya. Niku sama, cuma niki lebih panjang. Lebih panjang. Terus ten mriki kesaksian niku kalau di hadis Ahmad niku 4 orang, ten hadis niki Nabi tahu ditangleti kali sahabat. Nabi, kalau yang menyaksikan 3 orang terus pundi? Tidak apa-apa 3 orang. Terus pundi kalau yang menyaksikan 2 orang? Tidak apa-apa 2 orang. Nabi niku Pak, nek diuder niku anu napa namine mesak noan Nabi niku. Terus ketika 4 niku bukan paten niku. Ya napa Nabi nek 3? Nggih pun mboten napa-napa 3. Nek kalih Nabi mboten napa-napa. Akhirnya terus pundi kalau 1 orang? Nabi mboten jawab. Nggih rupine saksi niku kalau di pengadilan kan minimal 2, minimal 2.
Nek situ sane saksi niku nopo perkoncoan niku namine. Kemudian hadis berikutnya inggih menika tentang adanya siksa kubur atau azab di alam kubur. Ten hadis niki dijelaskan idza uqidal mu'min fi qabrih utiya summa syahida an la ilaha illallah. Kalau ada orang mukmin meninggal dunia, lalu dia di alam kuburnya didudukkan. Dia di alam kuburnya didudukkan oleh malaikat, lalu oleh malaikat niku ditanya tentang kesaksian, dan kemudian Allah memberi pertolongan untuk menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka itulah orang tersebut telah diberikan keteguhan iman, telah diberikan keteguhan untuk mampu menjawab. Terus ngeten, Pak. Kula paringi gambaran nggih, kula paringi gambaran terkait posisi di alam kubur benjing. Di alam kubur menika ten mriki dijelaskan beberapa riwayat niku baik dalam riwayat Imam Ahmad ataupun riwayat Imam Tabrani dan lain sebagainya. Sekedap sanes ten mriki mungkin rin supados enten napa namanya enten riwayat yang menguatkan. Terus ngeten. Insyaallah ten slide niki tapi sekedap tasik kula. Terus benjing ketika kula kali panjenengan sampun masuk ke alam kubur, kula paringi gambaran ngeten, Pak. Orang yang meninggal niku kan ruhnya diambil gitu. Oleh Allah ruhnya diambil sehingga niki tinggal jasad niki. Kemana-mana disebut mayat niki. Mayatnya dimandikan, jenazahnya dimandikan. Tubuh niki lho, Pak. Boten enten jenenge. Kenapa? Ruhnya diambil. Setelah dimasukkan ke liang lahat, kalian Allah niki dimasukkan ruhnya. Dimasukkan ke jasad. Akhirnya kuburan niku enten jenenge, Pak. Bapak Haji sinten, Bapak sinten niku ada namanya dikarenakan sekali lagi ruhnya sudah menyatu dengan jasad di alam kubur. Kemudian niki dimensi alam kuburnya. Niki sebenarnya nanti kalau sampaikan, cuma kalau kali panjenengan cek lebih mantap lagi. Orang mukmin di dalam kuburnya itu al-mukmin fi qabrihi fi raudhah. Oleh Allah dijadikan taman di antara taman surga. Wa yurhabu lahu qabruhu sab'ina dhira'an, kuburnya oleh Allah dilebarkan 70 hasta. Satu hasta niku setengah meter, Pak. Sehingga ruang kula kali panjenengan di alam kubur adalah 35 meter persegi atau 5 kali 7. Lah rada ombo, Pak. Surabaya bagian tengah niku ratusan juta, Pak, 5 kali 7 niku. Terus ketika dari dunia niku dimensi kubur kan 1 kali 2. Tapi begitu masuk ke alam akhirat lalu kemudian ditutup, maka dimensi ruangnya niku luas menjadi 5 kali 7. Dan meriku kula kali panjenengan jangankan duduk, mencolot sakit, Pak. Lah niki malaikat kan mendudukkan niku. Kali malaikat niku didudukkan lalu ditanya. Terus apa bisa itu duduk? Sakit, Pak. Ibaratnya makatan, Pak. Ibaratnya para ulama kita mengatakan begini. Dulu kita di alam kandungan niku kan sempit niku. Di alam rahimnya ibu kan sempit. Begitu masuk dimensi dunia kan jembar nih.
Begitu kula kali panjenengan masuk dimensi alam barzakh niku nggih mekaten. Jembar ten mriku. Kula percaya kranten niki hadis, Pak. Bukan berdasarkan pengalaman, sebab kula dereng pengalaman niki. Tuh kok nek panjenengan pengen riyen nggih. Nggih kula boten saged ngalang-ngalangi, Pak. Cuma kula doakan mugi panjenengan sehat panjang umur sedaya, Pak. Subuh-subuh kok bahas kuburan, terus donga niki amini kompak niki, Pak. Kemudian kubur niku dijadikan enten sinar seperti purnama, malam purnama. Terus monggo kula kali panjenengan tentunya niki latihan, Pak. Latihan enten tamani, enten lampuni sing rada ombo. Nggih misale ten Surabaya kan pun kathah taman niki. Ten mriki sebelah selatan nggih. Terus sak koncoan kok kepanggih. Lho bengi-bengi kok nang taman. Jawab latihan ngoten, Pak. Ini latihan supaya nanti terbiasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ten hadis niki, ten hadis kelanjutan niki wau oleh Imam Bukhari dilanjutkan dengan riwayat ayat niki, ayat yang berbunyi yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Ayat niki adalah dalil berkaitan dengan keberadaan siksa kubur. Terus nuwun sewu, ada sebagian dari umat Islam niku yang mengatakan tidak ada siksa kubur. Mereka ada yang tidak percaya dengan siksa kubur. Di antaranya, di antara yang tidak mempercayai akidah tidak adanya siksa kubur adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Yang ini di beberapa kitab beliau yang mengusung khilafah internasional, Syekh Taqiyuddin tidak mempercayai. Alasannya tunggal. Di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut siksa kubur. Alasan beliau mengatakan. Tetapi ini niku sekali lagi, apakah betul di dalam bagi kulo kali panjenengan siksa kubur niku tidak ada? Niki sekedik cek kulo kali panjenengan bisa semakin yakin dan semakin mantap terkait dengan masalah keberadaan dengan beriman adanya siksa kubur. Niki, Pak. Niki ayat pertama. Niki ayat pertama terkait dengan siksa kubur. Niki menceritakan Fir'aun dan bala tentaranya. Ten ayat niki, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Fir'aun dan bala tentaranya niku ditampakkan kepada mereka siang dan petang. Mereka ditampakkan dengan neraka. Dan ketika kelak terjadi hari kiamat, Fir'aun itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, niki menurut para ulama kita, Fir'aun dinampakkan neraka niku tidak terjadi di dunia. Juga sebelum di akhirat. Berarti tan pundi? Berarti di alam kubur. Kulo kali panjenengan di alam kubur diketokno neraka niku pun wedi niku, Pak. Niki sekali lagi para ulama ahli sunnah kita mengatakan ini adalah dalil berkaitan dengan keberadaan siksa kubur. Niki wau dijelaskan lagi di dalam Al-Quran. Imam Bukhari meriwayatkan hadis niki adalah bagian dari siksa kubur. Kemudian niki yang disampaikan oleh para ulama kita, hadis-hadis berkaitan dengan siksa kubur niku diriwayatkan dari 32 sahabat, Pak. Dan mereka enten sahabat Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Asma binti Abi Bakar, Sayyidah Aisyah, Barra bin Azib. Kula waca setunggal-setunggal boten mari niki. Kemudian intinya ada 32. Ada 32 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Berarti niki akurat niki. Niki riwayat yang bukan main-main karena biasanya urusan hadis niku hanya beberapa sahabat mawon. Ketika niki ada puluhan sahabat berarti memang betul, tidak bisa diingkari. Termasuk niki, Pak. Nabi niki kalau di luar sholat Nabi banyak sering berdoa.
Tetapi ketika di dalam sholat, yakni menjelang salam, ketika selesai tahiyat, Nabi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa kubur. Andaikan siksa kubur niki boten enten, ndak mungkin Nabi sampai berdoa dan niku dibaca di dalam sholat. Berarti sekali lagi, saking estune wonten, atau andaikan niku tidak ada, Nabi tidak akan mengajarkan, Pak. Oh, Nabi niku selamat kok. Nabi niku sampun dijamin surga, sampun dijamin aman. Lah Nabi kok tasik berdoa menjauhkan atau minta perlindungan dari siksa kubur, berarti pancen wonten dan mengajarkan kita umatnya agar kemudian berdoa meminta perlindungan agar dijauhkan dari siksa neraka dan siksa kubur. Niki beliau Nabi juga mengajarkan, ayuhan nas ista'idzu billah min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, karena sesungguhnya siksa kubur itu adalah betul-betul nyata, betul-betul ada. Mugi-mugi kalau kali panjenengan kalian Allah dijauhkan dari siksa kubur dan diberi keselamatan. Amin Allahumma amin. Keranten niki sampun jam 5:15. Monggo menawi wonten pertanyaan baik seputar masalah niki, tapi kalau yakin bahas kuburan niku insyaallah tidak akan ditanya nggih. Monggo pertanyaan di lain tema niki saya persilahkan. Monggo, Pak. Matur nuwun. Tes pundi dengan bunuh diri yang kemudian dilakukan karena tugas. Misalnya niki wau menjadi tugas sebagai sniper, pembunuh, tukang tembak yang tugas rahasia. Kalau dia ketangkep, lalu kemudian akan diinterogasi, ditanya macam-macam, lalu kemudian membocorkan dan lain sebagainya. Atau napa namanya dulu pasukan Jepang niku, nggih, nggih niku kamikaze nggih. Kemudian termasuk niki yang kemarin sempat ramai adalah ketika orang yang membawa bom lalu kemudian misalnya di Palestina maju ke tengah-tengah musuh lalu meledakkan diri. Terus ketika dalam kondisi perang, lalu kemudian niki disebut dengan al-intihar. Al-intihar niku dia menyerang musuh dengan jumlah lebih besar dengan resiko kematian diri. Kalau intihar niku menyerang musuh dengan mengebom diri, niku ulama Palestina ada yang memfatwakan. Lalu kemudian ten mriki Ustadz Somad. Tapi Ustadz Somad kan kemudian dikeroyok niku kali ini. Kali yang tidak sependapat. Karena niku posisi peristiwa yang terjadi di negara yang berbeda lalu dibawa ke sini niku akan terjadi perbedaan situasi, terjadi perbedaan keadaan sehingga kemudian membahayakan kalau kita bawa ke sini. Nah, niki situasi perang.
Sehingga kalau situasi perang, termasuk sniper niku kan prajurit yang ditugas dalam perang. Nek perang, kalau kemudian perang, niku memang salah satu resiko akan terbunuh. Resiko niku pun siap mati niku. Sehingga ketika kemudian daripada terbongkar atau harus nanti menyampaikan keberadaan negaranya sendiri di hadapan musuh, niku kan resikonya lebih besar. Dados nek niku sebenarnya bukan bunuh diri, tetapi memang resiko perang. Resiko perang niku kan nek boten membunuh gitu, terbunuh. Niku bagian dari terbunuh. Artosipun nek niku kan memang resiko tugas, resiko tugas dalam perang. Dan sampun memiliki komitmen ngoten niku. Prajurit, lalu pasukan perang dan lain sebagainya. Nek niku bukan karena putus asa, mergo utang, mergo cicilan, nggih, boten. Terus nek niku bukan karena niku sampun masuk wilayah perang. Kemudian yang kedua nopo, Pak? Siksa kubur itu apakah berupa ruh ataukah jasad? Bagi kita dalam ahli sunnah wal jamaah, niku ruhan wa jasadan, Pak. Siksa kubur niku berupa ruh dan berupa jasad. Niki panjenengan saged, kalau panjenengan, kalau dosen niku kan biasanya remen baca buku, nggih. Panjenengan bisa membeli buku terjemah, namanya niku sekedap dan memiliki, namanya adalah Kitab Ar-Ruh, Pak. Sepindah malih, nama kitabnya adalah Kitab Ar-Ruh, karya Syekh Ibnul Qayyim, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Terus ten meriki dijelaskan kalian Ibnul Qayyim, sekedap kalau tunjukkan ten meriki, sekedap, apakah yang disiksa niku berupa ruh mawon sekaligus jasad? Ten meriki Imam Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa yang disiksa niku kedua-duanya, Pak. Ruh dan jasadnya. Sepindah niki. Redaksi ini mengatakan, beliau mengutip dari Syekh Ibnu Taimiyah, karena niki muridnya Syekh Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Beliau katakan, balil azab wan na'im ala nafsi wal badan jami'an. Terus di alam kubur niku, baik nikmat kubur ataupun siksa kubur niku terjadi pada tubuh dan ruh kesemuanya. Bittifaqi ahli sunnati wal jamaah, berdasarkan kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Terus sekali lagi, ruh niku tidak hanya ruhnya saja tetapi juga jasadnya. Sebagaimana kenikmatan niku juga terjadi, diberikan kepada tubuh dan juga kepada ruh. Kedua-duanya. Pancen wonten. Nek panjenengan maos terus ke bawah, niku ada pendapat yang mengatakan hanya ruhnya saja yang diberi nikmat. Macam-macam. Tetapi sekali lagi, keranten kulo kali panjenengan mengikuti pendapat mayoritas, maka yang mendapati kenikmatan ataupun siksa di alam kubur adalah kedua-duanya, yakni ruh dan jasadnya. Keranten sampun 5:30, Pak. Bisa pertanyaan di Ustadz Misbah ataupun di pertemuan yang lain. Saking kulo cekap semanten, sepindah malih, mugi-mugi kulo kali panjenengan
dari alam dunia ini yang oleh Allah telah diberi kemudahan beribadah, telah diberi kemudahan menjauhi larangan Allah, sehingga menjadi keselamatan bagi kita dengan rahmat-Nya, selamat di dunia, di alam kubur, ngantos amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saking kula cekap semanten nyuwun ageng pangapunten, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.